Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada saat yang berbahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan belajar tematik, yaitu subtema 3 dengan judul lingkungan dan manfaatnya. Kerajinan gerabah Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Di sana memang terkenal sekali kerajinan ini, dan proses pembuatannya juga agak sedikit rumit karena harus melakukan pahatan, dicetak itu ya, kemudian melakukan teknik pembakaran, kemudian setelah kering, setelah berbentuk seperti ini, kemudian dicat menjadi warna-warna yang bagus. Kemudian kita memasuki muatan PPKN, perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini dicontohkan bahwa Bayu memperoleh kesempatan untuk mencoba membuat gerabah secara langsung. Bayu juga merasa bangga terhadap para pengrajin gerabah. Mereka pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-3, yaitu apa? Mencintai tanah air. Kita juga bisa meniru, karena di alam sekitar kita banyak sekali sumber daya alam yang tersedia. Kita bisa melakukan kreativitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian muatan bahasa Indonesia menentukan ide pokok. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok itu apa? Yaitu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Kemudian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Contoh bisa dilihat pada bacaan pengrajin gerabah di Madura, yaitu halaman 47. Kita lihat bahwa di situ ada sebuah paragraf di mana di dalamnya terdapat ide pokok. Ya, dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, ada kalimat penjelasnya. Saya bacakan. Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan kesenian, pasalnya berbagai kebudayaan tersebut perlu diperkenalkan ke dunia luar sebagai khazanah budaya asli Indonesia. Salah satu antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Itu mana ide pokoknya? Ide pokok berada di awal, yaitu Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan kesenian. Pasalnya, berbagai kebudayaan tersebut perlu diperkenalkan ke dunia luar sebagai khazanah budaya asli Indonesia. Itu ide pokoknya.
Kemudian dilengkapi dengan kalimat atau paragraf atau kalimat penjelas ya untuk melengkapinya. Pada paragraf kedua, di daerah yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumenep. Itu ide pokoknya. Kemudian diperjelas dengan kalimat penjelasnya, yaitu di antara daerah-daerah ini ada semacam pengrajin kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi dan seterusnya. Itu merupakan kalimat penjelas. Kemudian pada paragraf ketiga, mana ide pokoknya? Yaitu berada pada awal. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh berbeda dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Ternyata kerajinan ini sudah ada pada zaman prasejarah, seperti kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, yaitu berupa candi-candi. Itu juga merupakan produk atau hasil dari orang-orang zaman dahulu. Jadi sangat kreatif sekali. Alat-alat umum adalah cangkul. Ini merupakan kalimat penjelasnya. Kemudian paragraf berikutnya, mana ide pokoknya? Konsumen kerajinan gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan, antara lain harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, mengurangi polusi, dan lain-lain. Jadi itu ide pokoknya ya. Sudah paham ya dari contoh paragraf tersebut memiliki ide pokok dan kalimat penjelas. Menuliskan cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Bisa disimak halaman 49. Cara menulis cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah menentukan topik cerita yang akan dibuat. Topiknya membicarakan tentang apa? Misalkan tadi membahas tentang kerajinan gerabah. Nah, itu harus ditentukan dulu topik ceritanya. Kemudian yang nomor 2, menentukan ide dari cerita yang akan dibuat. Ide pokok yang mendasari sebuah paragraf harus diciptakan dulu. Setelah topik yang dibicarakan sudah ketemu, maka ide pokok ini harus dibuat ya. Kemudian nomor 3, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Membuat kalimat utama ya. Nomor 4, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Yang saya bilang tadi bahwa ada kalimat penjelas. Nah, ini merupakan kalimat yang mendukung kalimat utama atau yang mendukung ide pokok. Nomor 5, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Jadi harus berurutan ya. Kemudian memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Ejaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Muatan IPA di sini membahas tentang penyakit dan kelainan pada tulang. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang sehat. Pola makan teratur antara lain bisa mengkonsumsi susu, daging, sayur, dan telur. Ini mengandung protein yang sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Kemudian ada lagi vitamin D juga untuk memperkuat tulang manusia, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian kebiasaan tidak baik akan mempengaruhi pertumbuhan
tubuh. Misalnya posisi membaca yang kurang benar, menulis dan duduk yang kurang benar akan mengakibatkan kelainan atau penyakit pada tulang. Apalagi kalian pada masa-masa pertumbuhan tentunya harus berduduk yang benar, membaca dan menulis yang tegap dengan tubuh yang benar. Berikut ada beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama, retak dan patah tulang. Bedanya apa? Retak, kalau retak tidak sampai putus, dikenal dengan istilah fisura. Kemudian patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Kemudian nomor 2, skoliosis. Di sini kelainan tulang di mana tulang belakang terjadi pembengkokan ke samping kanan atau ke kiri. Nanti akan saya perjelas dengan gambar pada slide berikutnya ya. Nah, ini ciri-ciri kelainan tulang belakang. Tadi ada skoliosis. Ciri-cirinya bagaimana? Bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Di situ nampak bengkok ke kiri. Salah satu sisi terlihat lebih tinggi. Tubuh cenderung lebih miring ke satu sisi. Itu kelainan dinamakan skoliosis. Bisa miring ke kiri ataupun ke kanan. Karena posisi duduk harus ditata dengan benar-benar. Kemudian kifosis. Apa itu kifosis? Merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke belakang. Kita lihat gambarnya lagi, kifosis itu. Jadi bentuknya membungkuk. Posisi membaca yang salah akan mengakibatkan apa? Penyakit atau kelainan tulang belakang. Kepala lebih terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya. Punggung atas terlihat lebih melengkung. Kemudian lordosis. Lordosis apa? Yaitu tulang punggung mengalami bengkok ke depan. Biasanya ini sering terjadi karena anak sering membusungkan dadanya. Seperti itu ya. Adanya celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring. Di permukaan yang datar, pantat lebih terlihat menonjol. Kemudian polio. Apa polio? Yaitu kelainan dikarenakan adanya infeksi virus polio. Ini terjadi tulang mengalami pengecilan, lama-lama mengecil dan berujung pada kelumpuhan. Penyakit ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin polio ya pada saat usia di bawah 5 tahun. Di sini ada gambar. Nah, polio ini gejalanya seperti demam, muntah, diare, kemudian anak tampak lelah, rewel, nyeri otot, kemudian lemah otot sampai kelumpuhan, gangguan saat kencing itu jarang. Di situ ada lengan otot belakang, otot lengan belakang ya, lengan lurus dan layu. Otot-otot pada pundak, otot punggung dekat tulang punggung, jadi mengalami ketidaknormalan di sini. Kembali lagi pada rakitis, di sini merupakan akibat kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, asupan vitamin D. Rakitis. Bentuk gambarnya nah ini rakitis merupakan
penolakan tulang pada anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme. Jadi pertumbuhannya mengalami abnormal atau tidak normal. Bentuk kakinya ada yang berbentuk X, ada yang berbentuk O. Ini yang berbentuk X, ini O. Ini X, ini O. Normalnya seperti ini ya. Kemudian osteoporosis merupakan gangguan pada kesehatan tulang. Osteoporosis. Kemudian rematik. Ini menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya sering dialami oleh seseorang yang menyerang pergelangan tangan, kaki maupun siku. Kemudian TBC tulang. Di sini menyerang tulang sehingga menjadi lemah tulang tersebut dan bernanah, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian manfaat organ gerak. Hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot, seperti berlari, beribadah, dan sepak bola. Jadi semuanya mengandalkan pada otot dan tulang manusia. Berikut manfaat organ gerak. Manfaat organ gerak. Yang pertama adalah rangka. Rangka mempunyai fungsi, bisa dilihat lebih lengkapnya pada halaman 52. Rangka berfungsi untuk menegakkan dan menguatkan tubuh. Jadi tanpa adanya rangka atau tanpa adanya tulang, manusia tidak bisa berdiri, ya. Kemudian memberikan bentuk tubuh. Kalau tulangnya kecil, tubuhnya juga kecil. Tulangnya lebar, tubuhnya ikut lebar, seperti itu. Tempat melekatnya otot-otot, itu fungsi rangka. Tulang pinggul berguna melindungi organ reproduksi dan pencernaan. Kemudian tulang belakang berguna untuk melindungi sumsum tulang belakang. Rangka badan berguna untuk melindungi hati, jantung, paru-paru. Itu organ-organ penting. Dengan adanya tulang inilah, maka organ-organ penting akan terlindungi. Kemudian fungsi atau manfaat otot ada banyak di sini, yaitu sebagai mobilitas, sebagai sarana, misalnya otak mengirim stimulus sebagai sesuatu yang harus ditulis oleh tangan melalui otot. Jadi bisa menggerakkan otot kita ya melalui saraf atau stimulus. Kemudian menjaga posisi tubuh. Dengan adanya otot, maka tubuh akan bisa bergerak, bisa berdiri dengan tegap. Kemudian membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan banyak lagi di situ ya. Bisa kalian baca. Kemudian manfaat organ gerak berupa persendian, di situ merupakan alat penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi saling menghubungkan persendian inilah. Dengan adanya persendian, tulang-tulang yang bergabung menjadi satu menjadi mudah untuk digerakkan. Tanpa adanya persendian inilah, maka tulang akan sulit untuk digerakkan. Apalagi dibuat main bola, tentunya akan sangat sulit. Nah, ini Allah sudah membuat bentuk tubuh manusia yang sangat bagus, memenuhi fungsinya masing-masing. Kemudian kelainan pada otot manusia. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami kelainan.
Ada beberapa kelainan penyakit pada otot manusia. Ada berupa atrofi, di mana kondisi ini otot mereduksi atau mengalami pengecilan sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Kemudian hipertrofi, kondisi ini otot mengalami pembesaran disebabkan aktivitas otot yang berlebihan, misalnya bekerja atau olahraga secara berlebihan. Olahraga boleh, bekerja dianjurkan, tapi juga harus mengukur kondisi otot kita ya. Kemudian ada kelainan hernia abdominal, di mana dinding otot ini bagian perut sobek pada bagian yang lemah sehingga usus menjadi melorot ke bawah kemudian masuk ke dalam rongga perut. Ada juga kelelahan otot, ini biasanya terus-menerus melakukan aktivitas pada puncaknya, akhirnya terjadi namanya kram atau kekejangan. Kemudian stiff, terjadi karena peradangan otot leher akibat kesalahan gerak. Leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Biasanya pada saat tidur orang-orang mengalami namanya kelainan stiff. Kemudian tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena toksin bakteri tetanus yang merasuk ke dalam luka. Ada juga kelainan otot, distrofi otot, merupakan penyakit kronis sejak anak-anak atau penyakit bawaan ini biasanya. Kemudian terakhir mistenia gravis, merupakan melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak, umumnya kelainan pada otot terjadi karena bawaan sejak lahir. Bisa juga karena infeksi, bakteri atau virus. Muatan IBS, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa negara maritim? Yaitu negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap masyarakatnya. Dampak positif yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dengan keadaan geografis masing-masing suatu negara, maka akan berpengaruh terhadap keragaman budaya yang ada di negara tersebut. Dampak negatif, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kemudian dampak selanjutnya adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Biasanya bertolak belakang, makanya harus disesuaikan dengan adat budaya lama yang dianut oleh nenek moyang kita masing-masing. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Indonesia memiliki beberapa suku, ada diantaranya suku Aceh, suku Minangkabau, suku Melayu, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki beberapa bahasa daerah yang beragam. Ada Aceh ya, memakai bahasa Aceh. Ada memakai bahasa Batak, bahasa Gayo, bahasa Jawa, dan bahasa Minangkabau. Masih banyak lagi ya. Di beberapa pulau berbeda juga gaya bahasanya. Kemudian Indonesia memiliki beberapa pakaian adat
Bisa kita lihat, ini bahasa daerah yang ada di pulau atau provinsi Aceh. Ada bahasa Aceh, Batak, Devayan, Gayo, Jawa, Sigulai, Minangkabau. Kemudian di provinsi Sumatera Utara ada bahasa Batak, bahasa Jawa, Melayu, Minangkabau, bahasa Nias, dan seterusnya. Kemudian Indonesia memiliki beberapa pakaian adat. Ini bisa kita lihat gambarnya, pakaian adat yang ada di berbagai daerah. Ada di daerah Nangro Aceh Darussalam, pakaiannya seperti itu ya, pakaian adatnya. Ada Bali seperti itu. Kemudian Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Jawa Timur. Nah itu Jawa Timur ada di baris ketiga pada ujung kanan sendiri. Oh, Kalimantan Timur. Jawa Timur ada di posisi kiri, maaf. Kemudian rumah adat, Indonesia memiliki beberapa rumah adat. Itu rumah adat Nangro Aceh Darussalam seperti itu. Kemudian rumah Sumatera Utara bentuknya seperti itu, rumah adat Sumatera Barat sampai seterusnya. Kemudian Indonesia memiliki bermacam-macam senjata tradisional atau senjata. Masing-masing daerah, rencong Nangro Aceh Darussalam senjatanya rencong. Sumatera Barat senjatanya berupa karih. Jawa Barat berupa kujang. DKI Jakarta senjatanya golok. Kemudian ada Jawa Timur celurit, dan seterusnya. Ada alat musik yang ada di suatu daerah. Daerah Bali, alat musiknya namanya cengceng. Sulawesi Barat, alat musiknya berupa kecapi. Jawa Barat, alat musiknya gamelan. Nusa Tenggara Timur, alat musiknya sasando. Jawa Timur, gendang, dan seterusnya. Muatan SBDP, membuat komik. Komik artinya jenaka atau lucu. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna dengan paduan kata-kata. Ciri-ciri komik bisa disimak halaman 60. Kita lihat halaman 60. Ciri-ciri komik dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian proporsional dengan teks dan gambar, membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, kemudian dapat bersifat kepahlawanan dan penggambaran watak secara sederhana. Kemudian mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Langkah-langkah membuat komik. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Kemudian membuat sketsa dengan cara menuangkan ide cerita dalam gambar secara garis. Kemudian memberikan tinta, yaitu penegasan garis-garis sketsa menggunakan tinta. Pemberian warna, itu kita lihat pada contohnya, yaitu di sini ada komik pelajaran matematika 384 ditambah 48. Ketika Bapak Guru menyuruh mengerjakan si murid ini sangat lama. Kenapa bisa terjadi sehingga gurunya mengatakan, yailah ngerjain soal gitu aja lamanya, lama banget sih. Kemudian si murid menjawab, anu Pak,
board markernya nggak mau diajak cepat. Ternyata board markernya tulisannya apa? Slow man, kan gitu. Aslinya snowman. Ada juga di sini contoh komik. Tumben belajar bro, biasanya santai gitu. Dijawab sama temannya, Indonesia berat bro, nggak bisa matematika dibilang bodoh. Nah itu. Nanti kalian bisa membuat sendiri cerita-cerita yang lucu, bisa mengenai sekolah ataupun yang lain, tentang sumber daya alam, tentang kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Intinya bisa diselipkan kata-kata yang lucu juga, karena komik pada dasarnya memang tersusun dengan bentuk yang lucu, disertai dengan gambar-gambar yang unik. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal pada subtema 3. Demikianlah ilmu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat di kemudian hari, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.